Ujian survival game akhirnya memasuki hari terakhir yang merupakan babak penentuan. Kelas mana yang bakal memenangkan ujian survival game kali ini? Semuanya akan kita bahas di video kali ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Classroom of the Elite, yaitu tahun ketiga volume ketiga. Ini adalah part keempat sekaligus part terakhir untuk pembahasan volume ketiga, di mana video ini tentunya adalah kelanjutan dari video alur cerita sebelumnya. Jadi pastikan kalian udah menonton video sebelumnya agar kalian dapat memahami alur ceritanya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Part sebelumnya berakhir dengan Ayano Koji yang berhasil melakukan serangan mendadak pada kelas Horikita. Nah, sekarang ujian survival game akhirnya memasuki hari keempat yang merupakan hari terakhir. Beberapa menit sebelum pukul 9 pagi, 16 pengawal dari kelas Horikita udah mengepung Ayano Koji dan bersiap untuk menyerangnya begitu ujian dimulai. Tapi di sini Horikita meminta semuanya untuk tenang dulu dan tidak terlalu mengepung Ayano Koji. Karena jika mereka terlalu mengepungnya dan menutup semua akses kabur Ayano Koji, maka itu bisa aja melanggar peraturan ujian. Meskipun mereka semua kesal, mereka tuh mau gak mau harus menuruti aturan. Beberapa pengawal terutama Hondo di sini merasa kesal dan udah gak sabar untuk menyerang Ayano Koji. Di sini Sudo ingin menenangkan Hondo. Ia juga sebenarnya ingin ikut untuk menyerang Ayano Koji, tapi ia tuh segera dihentikan oleh Horikita. Horikita di sini sangat yakin bahwa usaha mereka untuk menggugurkan Ayano Koji pasti nggak akan berhasil. Ketika ujian dimulai, Ayano Koji pasti akan menggunakan seluruh kemampuannya untuk kabur. Horikita sangat takut jika Sudo ikut, maka akan terjadi pertarungan antara Ayano Koji melawan Sudo. Saat itu, jika Sudo sampai kalah, maka kelas Horikita bisa menerima kerugian yang sangat besar. Karena itu jugalah Horikita menghentikan Sudo. Nah, singkatnya begitu ujian dimulai, anak-anak kelas Horikita pun langsung mengejar Ayano Koji yang langsung kabur ke dalam hutan. Beberapa keributan juga terdengar di dalam hutan. Tapi setelah beberapa menit berlalu, yang kembali di kelas Horikita hanyalah para pengawal yang kehabisan peluru dan stamina setelah kehilangan jejak Ayano Koji. Pada akhirnya, mereka semua tuh gagal menggugurkan Ayano Koji dan kembali dengan tangan kosong. Sekarang kita berpindah sedikit ke POV Ayano Koji. 1 jam berlalu setelah ujian dimulai dan saat ini Ayano Koji udah tiba di H10, tempat di mana kelas aliansi C dan D berkumpul. Ayano Koji langsung disambut oleh Hashimoto dan Takemoto. Hashimoto di sini sangat bersemangat karena Ayano Koji berhasil menggugurkan beberapa murid kelas Horikita dan juga berhasil kembali dengan selamat. Setelah itu Ayano Koji kemudian menginstruksikan 2 orang untuk pergi ke kelas Ryuen. 2 orang itu adalah 1 pengawal dan 1 mata-mata. Nah, ketika pukul 11 event pertama untuk hari terakhir akhirnya dimulai. Diketahui bahwa area terlarang tuh makin meluas. Area yang bisa mereka gunakan kali ini hanya 5x5 dari D8 hingga H12. Sementara jumlah persediaan yang muncul tuh hanya ada 5. Gak cuma itu, pada tahap ini juga ternyata udah diumumkan area terlarang yang akan menyempit hingga ujian berakhir. Jadi pada jam 1 siang nanti area akan kembali menyempit jadi 16 kotak saja dari D9 hingga G12. Lalu pada jam 3 sore, area akan kembali menyempit lagi dan hanya menyisakan 4 kotak dari D11 hingga E12. Dan terakhir, pada jam setengah 4 sore, area akan menyempit lagi jadi 2 kotak saja, yaitu E11 dan E12. Dan akhirnya, ujian akan berakhir pada pukul 4 sore. Nah, selain itu diketahui juga bahwa mulai pukul 1 siang nanti, persediaan udah nggak muncul lagi. Jadi setelah event pukul 11 siang ini, mereka tuh semua cuma fokus untuk pertempuran terakhir. Mengetahui informasi itu, di sini Ayano Koji pun langsung menyampaikan strateginya. Nah, sekarang kita berpindah lagi ke POV Horikita. Setelah event pertama dimulai, mereka mutusin untuk mengambil persediaan di G9, lalu berpindah ke area F9. Di sana mereka berhenti bergerak dan menunggu informasi pergerakan kelas lainnya.
Saat itu terdengar informasi bahwa dua murid dari kelas Ayano Koji yang tadi mendatangi kelas Ryuan, saat ini salah satunya udah gugur. Sementara satunya lagi tuh berhasil kabur. Di sini Horikita penasaran apa tujuan Ayano Koji mengirim dua anggotanya ke kelas Ryuan. Nah, beberapa menit setelahnya terdengar lagi kabar bahwa kelas aliansi Ayano Koji dan Ichinose tampak menuju ke arah kelas Horikita. Gak cuma itu, kelas Ryuan juga tampak menuju ke arah kelas Horikita. Pergerakan ini seolah menunjukkan bahwa semua kelas sedang mengincar kelas Horikita. Horikita di sini curiga bahwa inilah tujuan Ayano Koji tadi mengirim dua anggotanya ke kelas Ryuan. Nah, di sini ternyata Horikita mutusin untuk melawan. Ia tuh mutusin untuk bergerak ke arah kelas Ryuan juga dan mengalahkannya sebelum mereka dikepung. Tapi setelah beberapa menit diketahui bahwa kelas Ryuan tampak mundur ke D12. Meskipun begitu, kelas Horikita terus maju dan menargetkan kelas Ryuan. Sekarang kita berpindah ke POV kelas Ryuan. Setelah mutusin untuk mundur ke D12, mereka kembali maju mendekati kelas Horikita yang saat ini tampaknya berada di D11. Setelah terus maju dengan hati-hati, gak lama kemudian mereka mendapati bahwa kelas mereka dan kelas Horikita terlihat bertumpuk di GPS. Meskipun begitu, nggak terlihat tanda-tanda keberadaan murid-murid dari kelas Horikita, yang artinya kelas Horikita udah menggunakan taktik global beberapa saat sebelumnya. Jadi mereka tuh nggak akan bisa melacak keberadaan kelas Horikita di GPS hingga 30 menit ke depan. Nah, nggak lama setelah itu terdengarlah keributan di barisan belakang. Ternyata diketahui bahwa kelas Horikita udah menggunakan taktik untuk menyamarkan keberadaan mereka, lalu mutusin untuk menyerang dari belakang. Dengan begitu, pertempuran antara kelas A dan B pun dimulai. Nah, gak lama setelah itu aliansi kelas C dan D juga tiba di lokasi, dan dengan begitu terjadilah pertempuran yang sangat kacau antar semua kelas. Di sini Horikita mutusin untuk membagi dua tim. Satu tim fokus untuk menyerang kelas Ryuan, dan satu tim lagi fokus untuk menahan kelas aliansi Ayano Koji dan Ichinose. Nah, di antara mereka semua di sini terlihat Ibuki yang tampak sangat bersemangat. Tujuan utama Ibuki di sini tuh ia tuh pengen melawan dan mengalahkan Horikita. Ia juga memaksa Ishizaki untuk membantunya. Sementara itu dari kelas Horikita diketahui bahwa Sudo lah yang paling banyak menggugurkan lawan. Saat itu terlihat Sato yang sedang dikepung oleh para pengawal dari kelas lainnya. Sudo pun langsung datang untuk menyelamatkan Sato. Di sini mereka berdua tuh menyadari bahwa para pengawal dari kelas lainnya sangat fokus mengincar Sato. Mereka semua tuh seolah udah tahu bahwa Sato pasti adalah VIP. Mereka curiga bahwa identitas Sato sebagai VIP tuh udah ketahuan sejak Ayano Koji melakukan serangan mendadak. Tapi gimana pun itu semua hanyalah dugaan mereka. Sementara itu di tempat lainnya terlihat Hirata yang sedang bertarung melawan Hashimoto. Menurut Hashimoto, kemampuannya dan Hirata di sini seimbang. Tapi setelah beberapa saat terus saling menembak, Hashimoto akhirnya terdesak. Di sini Hashimoto mencoba untuk memprovokasi Hirata. Ia mengatakan bahwa Hirata tuh sangat gigih. Ia kemudian bertanya apakah Hirata sangat kesal setelah ditinggalkan Ayano Koji. Ia juga memprovokasi dan mengatakan bahwa ia akan meminta Ayano Koji untuk mengambil Hirata juga, karena Hirata yang populer di kalangan cewek pastinya punya potensi. Hirata di sini sempat merasa kesal dengan provokasi dari Hashimoto. Nah, singkatnya, di akhir pertarungan mereka, tembakan Hirata tuh berhasil mengenai tubuh Hashimoto dan membuatnya langsung gugur. Setelah gugur, Hashimoto di sini memuji Hirata, tapi Hirata di sini terlihat sangat kesal. Hirata menodongkan senjatanya di kepala Hashimoto sambil mengatakan bahwa candaan Hashimoto tuh gak lucu. Setelah itu, Hirata pun langsung pergi meninggalkan Hashimoto. Hashimoto di sini sadar bahwa ia tuh baru aja udah terlalu mengusik Hirata. Sementara itu di tempat lainnya terlihat Ayano Koji yang sedang ngobrol dengan Shiraishi. Di sini diketahui bahwa Ayano Koji itu udah meminta Kanzaki untuk kabur bersama dua VIP dari kelas B. Itu untuk menjauhkan mereka dari pertempuran. Mereka juga menggunakan taktik untuk menyamarkan keberadaan mereka. Selain itu, diketahui juga bahwa dua VIP dari kelas A Horikita udah gugur. Dua VIP yang gugur itu ternyata adalah Michan dan Yukimura.
Jadi VIP dari kelas A Horikita saat ini hanya tersisa Sato saja. Tapi saat ini Sato juga sedang diincar, jadi harusnya nggak akan lama lagi Sato juga akan gugur. Nah, di sini Ayano Koji menjelaskan bahwa alasan kenapa para VIP dari kelas Horikita saat ini diincar, itu semua adalah karena ulahnya. Ketika Ayano Koji melancarkan serangan dadakan di kelas Horikita kemarin, Ayano Koji menyadari bahwa para pengawal tuh fokus melindungi 3 orang, yaitu Michan, Yukimura, dan Sato. Dari sana, Ayano Koji pun langsung mengetahui identitas VIP dari kelas Horikita. Ayano Koji kemudian membagikan informasi itu juga pada kelas Ryuen dengan mengirim 2 orang anggotanya. Nah, setelah itu, Shiraishi kemudian melaporkan bahwa area pertempuran makin meluas. Dan saat ini area pertempuran yang paling sengit adalah di area F11. Nah, karena diketahui bahwa banyak yang gugur dari kelas aliansi mereka, maka Ayano Koji pun mutusin untuk ikut bergabung ke F11 dan membantu. Sebelum pergi di sini, Ayano Koji menginstruksikan agar Shiraishi bersama Yamamura segera mendatangi Ayano Koji begitu kelas A Horikita berhasil dikalahkan. Setelah itu, Ayano Koji pun mempercayakan Shiraishi pada Yamamura dan berangkat menuju F11. Pertempuran terus berlanjut dan singkatnya saat ini udah pukul 3 sore. Ayano Koji udah berhasil menumbangkan banyak pengawal dari kelas lawan. Gak lama kemudian Shiraishi bersama dengan Yamamura akhirnya datang dan bergabung dengan Ayano Koji. Selain itu, Kanzaki bersama dengan 2 VIP dari kelas D juga ikut bergabung. Jadinya total dari kelas aliansi yang tersisa saat ini adalah 5 orang. Dari kelas C ada 1 VIP yaitu Shiraishi dan 2 pengawal yaitu Ayano Koji dan Yamamura. Sementara dari kelas D ada 2 VIP yaitu Himeno dan Beppu serta 1 pengawal yaitu Kanzaki. Sementara untuk kelas lainnya diketahui bahwa semua VIP dari kelas Horikita udah gugur. Jadi kelas Horikita saat ini tuh udah kalah. Sementara untuk kelas Ryuen saat ini tersisa 1 VIP yaitu Yamashita dan juga 2 pengawal yaitu Ryuen dan Ibuki. Jadi secara perolehan poin saat ini kelas D ada di urutan pertama, sementara kelas Ayano Koji dan kelas Ryuen saat ini seimbang. Ayano Koji tentu saja nggak mau situasi seimbang ini terus berlanjut. Jadi mau nggak mau ia tuh harus bertarung dengan Ryuen dan menentukan peringkat mereka. Dengan begitu Ayano Koji bersama dengan Beppu maju ke pusat area E11. Sambil berjalan di sini Beppu terus memberitahukan update posisi mereka dan kelas Ryuen pada Ayano Koji. Nah, singkatnya beberapa saat setelahnya mereka akhirnya bertemu dengan kelas Ryuen. Di hadapan mereka muncul Ryuen bersama dengan Ibuki dan VIP Yamashita. Beppu segera mundur dan kembali ke tempat Kanzaki dan yang lainnya berada. Sementara Ayano Koji tetap tinggal dan akan menghadapi kelas Ryuen sendirian. Sebelum bertarung di sini mereka sempat mengobrol sedikit. Intinya Ryuen di sini kecewa karena meskipun ia sebenarnya ingin memenangkan ujian ini dengan serius, tapi pada akhirnya pertempuran akhir jadi kacau seolah bertempur tanpa otak. Sementara Ibuki di sini sangat kesal karena kelas Horikita gugur duluan dan ia tuh belum sempat bertarung dengan Horikita. Nah, setelah sedikit ngobrol, pertarungan mereka pun akhirnya dimulai. Ryuen dan Ibuki terus bersembunyi di balik pepohonan sambil membidik Ayano Koji. Ayano Koji terus menghindar sambil melancarkan serangan balik. Awalnya Ibuki beberapa kali berhasil menghindari tembakan Ayano Koji. Tapi beberapa saat setelahnya ia terkecoh dengan gerakan Ayano Koji dan akhirnya ia pun terkena peluru cet dari Ayano Koji. Dengan begitu, Ibuki pun akhirnya gugur. Setelah itu Ayano Koji langsung membidik Ryuen, tapi begitu ia menarik pelatuknya, ternyata pelurunya tuh udah habis. Ayano Koji pun mau gak mau langsung kabur ke arah selatan menuju area E12. Ryuen tentu saja langsung mengejar Ayano Koji. Ayano Koji terus kabur ke arah selatan hingga akhirnya ia tuh tiba di area pantai dan gak bisa kabur lagi. Di sini Ayano Koji mengangkat kedua tangannya seolah ingin menyerah. Ryuen terus mengarahkan senjatanya tanpa lengah pada Ayano Koji. Tapi entah kenapa Ryuen di sini tuh nggak langsung menembak Ayano Koji. Padahal kalau ia mau, ia tuh bisa langsung menembak Ayano Koji dan bisa langsung memenangkan pertempuran.
Ketika ditanya, ternyata alasan Ryuen gak langsung menembak itu karena ia sebenarnya ingin melihat bagaimana Ayano Koji akan meloloskan diri dari situasi seperti ini. Bagi Ryuen, Ayano Koji adalah sosok yang gak bisa ia kalahkan. Dan Ryuen sangat yakin bahwa Ayano Koji pasti masih punya cara untuk meloloskan diri. Jadi ia tuh sangat ingin melihat bagaimana Ayano Koji akan melakukannya. Tapi Ayano Koji di sini jelasin kalau ia tuh udah gak bisa lolos lagi. Mustahil baginya untuk bisa menghindari peluru dari Ryuen dengan jarak sedekat ini. Ryuen di sini tentunya sangat waspada. Ia bahkan mengecek pasir yang diinjak Ayano Koji untuk memastikan bahwa Ayano Koji nggak menyembunyikan senjata. Ayano Koji di sini bilang kalau ide itu memang bagus. Tapi apakah Ryuen berpikir bahwa Ayano Koji benar-benar hanya melarikan diri ke area pantai seperti ini tanpa tujuan? Bisa jadi selama ia melarikan diri, ia juga memancing Ryuen ke arah pantai di mana area pantai itu sangat terbuka. Agar pengawal lainnya yaitu Yamamura bisa membidik Ryuen dari belakang. Intinya Ayano Koji membuat Ryuen berpikir bahwa ada kemungkinan lain yang bisa mengancamnya. Ryuen di sini tentu saja nggak bisa sembarangan balik ke belakang dan memastikan apakah Yamamura beneran ada di sana atau tidak. Karena begitu Ryuen berbalik ke belakang, maka bisa aja Ayano Koji itu langsung maju menyerang Ryuen. Ryuen gak bisa sembarangan memalingkan pandangannya dari Ayano Koji. Tapi gimana pun Ryuen tuh harus melakukannya dan memastikan kemenangannya. Jadi dengan begitu Ryuen pun di sini mutusin untuk segera berbalik ke belakang. Tapi ternyata di sana tuh gak ada siapapun. Nah sekarang Ryuen tuh hanya harus berbalik lagi ke arah Ayano Koji dan menembakkan pelurunya. Dengan begitu maka kemenangannya pasti akan terjamin. Tapi ternyata Ayano Koji di sini masih punya cara untuk bertarung. Ketika Ryuen membalikkan pandangannya, Ayano Koji langsung memutar tubuhnya dan melemparkan peluru cet. Jadi Ayano Koji itu udah menyiapkan satu peluru cet dan menyembunyikannya di tangannya. Normalnya peluru memang harus dilontarkan dengan senjata. Tapi di ujian kali ini gak ada larangan untuk melemparkan peluru dengan tangan kosong. Nah, dengan begitu ketika peluru Ryuen akhirnya mengenai tubuh Ayano Koji, di saat yang sama peluru Ayano Koji juga berhasil mengenai tubuh Ryuen. Itu kemudian membuat pertarungan mereka berakhir seri dan keduanya pun akhirnya gugur. Nah, setelah keduanya gugur, di sini mereka berdua sempat mengobrol sedikit. Ryuen tentunya sangat terkejut karena ternyata Ayano Koji punya trik seaneh ini. Ia bertanya bagaimana jika misalkan Ryuen tuh langsung menembak Ayano Koji tadi. Jika begitu maka Ayano Koji pastinya nggak punya kesempatan untuk melemparkan pelurunya. Tapi Ayano Koji di sini menjawab bahwa ia tuh udah menduga kalau Ryuen pasti nggak akan langsung menembak. Lagian kalaupun ternyata Ayano Koji sampai kalah, tapi tujuan utamanya tuh udah tercapai. Jadi Ayano Koji tuh sebenarnya nggak begitu peduli. Ryuen di sini penasaran apa tujuan utama Ayano Koji di ujian survival game kali ini. Nah, Ayano Koji pun menjelaskan bahwa tujuan utamanya di ujian kali ini adalah untuk membuat kelas C dan D beraliansi. Untuk itu Ayano Koji harus menciptakan situasi di mana kelas C mau nggak mau harus bergantung pada kelas D Ichinose. Karena kalau nggak seperti itu maka anak-anak kelas C pastinya nggak bakalan mau kerjasama dan beraliansi dengan semudah itu. Nah, jadi ternyata Ayano Koji itu sengaja mengalah dan bahkan sampai membuat kelasnya sendiri terdesak di awal ujian. Ryuen pun di sini menyadari bahwa ia nggak seharusnya melancarkan serangan dadakan pada kelas Ayano Koji. Tapi Ayano Koji di sini menyangkal dan bilang bahwa ada banyak cara untuk mematahkan semangat teman sekelasnya. Seperti misalnya yang ia lakukan di hari kedua ujian dengan menyerang kelas Ryuen dan malah berakhir dengan kekalahan. Saat itu, Ayano Koji juga ternyata sengaja ingin mengurangi jumlah anggota kelasnya dan membuat kelasnya jadi makin terpuruk. Semua itu ternyata ia lakukan demi meresmikan kerjasama dengan kelas Ichinose. Nah, setelah semua obrolan itu, di akhir Ryuen kemudian mengatakan bahwa ke depannya ia nggak akan memberi ampun lagi pada Ayano Koji. Setelah itu Ryuen kemudian menatap laut, lalu berjalan ke pantai meninggalkan Ayano Koji. Setelah memastikan kepergian Ryuen, Ayano Koji pun kembali ke kapal. Nah, dengan begitu, maka ujian survival game kali ini pun bisa dibilang udah selesai. Kelas A Horikita yang duluan gugur udah bisa dipastikan berada di peringkat terakhir.
Lalu untuk kelas Ryuan yang udah nggak memiliki pengawal dan hanya tersisa satu VIP, yaitu Yamashita, berada di peringkat ketiga. Kemudian kelas Ayano Koji yang tersisa VIP Shiraishi bersama pengawal Yamamura berada di peringkat kedua. Dan di peringkat pertama ada kelas D Ichinose dengan sisa Kanzaki sebagai pengawal bersama dengan dua VIP yaitu Himeno dan Beppu. Untuk kelas Ahorikita, meskipun mereka tuh kalah, tapi ternyata nggak ada yang kena DO. Itu karena mereka ternyata memiliki poin perlindungan. Nah, ketika Ayano Koji tiba di kapal, ia kemudian disambut oleh Hashimoto. Gak lama setelah itu, terdengarlah pengumuman untuk turun dari kapal. Ternyata pengumuman resmi itu akan diadakan di luar. Nah, ketika semua murid udah turun dari kapal, di sini Ayano Koji pun mencari Hiyori. Gak lama kemudian, ia menemukan Hiyori sedang ngobrol dengan Kaneda. Ketika Ayano Koji berpikir ingin menemui Hiyori, ia tuh tiba-tiba didatangi oleh beberapa teman sekelasnya. Selain itu di sini juga terlihat Yamamura, Shiraishi, dan murid yang tersisa lainnya yang akhirnya berhasil kembali ke kapal. Mereka semua tentunya terlihat sangat kelelahan setelah bertahan 4 hari di pulau tak berpenghuni. Nah, saat itu terlihat juga para guru yang tampaknya gak senang. Termasuk Hoshinomiya Sensei yang harusnya merasa sangat senang karena kelas Ichinose berhasil menang. Tapi di sini ia tuh sama sekali terlihat nggak santai. Intinya suasana di sini tuh tiba-tiba jadi berat. Selain itu, terlihat juga kardus besar di dekat mereka yang belum dibuka. Ayano Koji di sini merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Nah, gak lama kemudian Mashima Sensei kemudian mengumumkan bahwa ujian survival game secara resmi udah berakhir dan ujian khusus di pulau tak berpenghuni akan dimulai. Informasi itu menunjukkan kalau ada pertempuran lanjutan yang berbeda dengan pertempuran santai survival game. Nah, ternyata ujian khusus di pulau tak berpenghuni yang sebenarnya tuh baru aja akan dimulai. Nah, mungkin itulah semua pembahasan untuk alur cerita Classroom of the Elite tahun ketiga volume 3 kali ini. Seperti yang dijelasin di akhir volume kali ini, ujian survival game kali ini tuh ternyata cuma pemanasan. Ujian di pulau tak berpenghuni yang sebenarnya baru aja akan dimulai, yang harusnya akan ada di volume berikutnya. Ini juga menjelaskan kenapa anak-anak kelas 1 dan 2 tuh belum turun dari kapal dan gak ikut di survival game kali ini. Nah, volume 3 ini adalah volume terbaru untuk saat ini. Jadi untuk kelanjutannya, kita harus menunggu dulu hingga volume 4-nya rilis nanti. Begitu volume 4-nya rilis nanti, seperti biasa kita akan langsung bahas di channel ini. Jadi jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe agar kalian gak ketinggalan video terbaru. Dan sampai jumpa di video berikutnya.